Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga teman-temanku sehat ya. Teman-teman yang teman lihat ini adalah situasi terakhir atau suasana terakhir lapangan yang akan dipakai untuk upacara 17-an ya, 17 Agustus nanti di IKN. Udah hijau royo-royo teman-teman. Semua sudah diperhitungkan sekarang ya. Kabar terbaru dari Menteri BUMN bahwa listriknya sudah listrik hijau, tenaga surya, teman-teman. Sudah sampai 10.000 megawatt. Keren ya. Jadi benar-benar hijau semua nih. Listriknya aja listrik tenaga surya. Diperkirakan nanti bisa sampai 50 megawatt. 50.000 megawatt berarti gede banget tuh teman-teman ya. Di IKN. Sekarang aja sudah sampai 50, sekian ribu megawatt. Nah, kita lihat ini teman-teman, gambar sepintas ya. Ini sudah siap dan burung garudanya terakhir saya lihat videonya ya sudah jadi teman-teman. Jadi burung garudanya sudah jadi. Ini benar-benar proyek yang luar biasa ya. Mudah-mudahan Indonesia ya benar-benar jaya ya, walaupun banyak hal yang harus dibenahi teman-teman di Indonesia ini karena rakyatnya kan banyak ya. Banyak hal yang akhir-akhir ini menjadi kritik sosial ya yang harus dibenahi ya, diantaranya tentang korupsi, tentang penegakan hukum yang masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat ya, terus banyaknya kejahatan-kejahatan di masyarakat, masih banyak yang harus dibenahi. Itu efek domino dari ya mungkin apa ya, sulitnya lapangan kerja juga ya. Nah, pemerintah harus fokus ke sana ya teman-teman. Jadi masyarakat ini benar-benar harus diperhatikan ya, harus diperhatikan. Nanti kalau kita lihat ibu kotanya aja sebaik ini nanti ya, masyarakatnya juga harus taraf hidupnya semakin baik, iya nggak? Jangan hanya segelintir orang saja yang menikmati kemerdekaan ini teman-teman. Sementara di bawah masih banyak sekali masyarakat kita yang masih miskin ya, yang hidup aja rumah nggak punya, banyak sekali teman-teman yang hidupnya tuh masih labil kehidupannya. Jadi yang kaya makin kaya ya di negeri ini teman-teman, yang kaya makin kaya. Jadi hiruk pikuk media sosial tuh kadang-kadang juga bisa menipu teman-teman ya, hiruk pikuk media sosial, makanya harus seimbang ya. Menampilkan di media sosial banyak kenyataan-kenyataan hidup di lapangan tuh beda teman-teman ya. Kita dipenuhi oleh orang-orang flexing, orang-orang yang menampilkan kemewahan di media kan seperti itu, pencitraan dan sebagainya. Tapi di sisi lain banyak rakyat yang jalan di tempat ya, banyak rakyat yang jalan di tempat, rumah banyak sekali yang nggak punya, banyak sekali ya nggak punya rumah di negeri ini teman-teman, padahal lahan juga masih banyak. Berarti ada yang salah di mananya ya. Income-nya hari ini ya banyakan orang bekerja yang cukup untuk makan, khususnya kalangan bawah ya. Jadi kerja sehari untuk makan sehari, boro-boro mikirin rumah. Nah, itu masih banyak lagi kalau kita jelaskan satu persatu ya. Belum bayar anak-anak sekolah ya kan. Walaupun ada sekolah yang gratis, yang SD, SMP itu kan negeri ya, SMA, tapi masih banyak sekolah-sekolah yang mahal. Banyak keluhan itu di masyarakat. Nah, itu pemerintah harus tahu hal seperti itu ya. Harus cari rumusan-rumusan bersama DPR tuh ya, bikin undang-undangnya gimana supaya rakyat itu menikmati kemerdekaan ini merata. Ya, menikmati kemerdekaan ini merata. Ya, bisa punya rumah sendiri, tempat tinggal gitu ya. Ya sehari ini yang kaya makin kaya, yang kaya menciptakan properti sebanyak-banyaknya. Ya, itu disewa-sewakan, makin kaya lagi. Sementara yang kalangan bawah untuk beli properti berat sekali. Kenyataan di bawah itu seperti itu teman-teman. Ya, jadi jangan sampai ironis. Di sisi lain ada kemewahan, di sisi lain banyak kemiskinan.
Jadi gapnya terlalu jauh antara yang kaya dan yang miskin itu di Indonesia terlalu jauh, teman-teman. Yang kaya-kaya sekali, yang miskin juga banyak yang miskin sekali. Nah, teman-teman orang-orang kaya itu nggak akan tahu bahwa di bawah itu seperti apa, karena mereka tuh jarang sekali turun ke bawah, jarang sekali. Ya karena saya sering turun ke bawah ya teman-teman, saya itu setiap hari berkumpul sama golongan rakyat bawah, jadi saya tahu persis apa yang dirasakan oleh rakyat bawah itu seperti apa. Dari makan sehari aja sekarang banyak yang susah, teman-teman. Belum buat bayar kontrakan, ya waktunya jatuh tempo, banyak yang nggak mampu bayar, akhirnya diusir oleh yang punya kontrakan. Itu banyak kisah-kisah seperti itu di perkotaan, rumah-rumah digang-gang sempit. Nah, apakah pemimpin-pemimpin sekarang yang politikus sekarang dia tahu itu? Mereka akan datang jika nanti pilkada itu datang, ya pemilihan pemimpin didatengin. Nanti setelah itu jarang datang lagi. Ini ironis loh menurut saya teman-teman sebagai peneliti sosial ya. Saya itu meneliti sosial lama teman-teman, makanya hafal banget ya keadaan di masyarakat itu seperti apa. Ya, mereka tuh mau modot susah, modot itu apa bahasa Jawa itu modot itu mau naik kelas itu susah. Karena mereka dibebani oleh kebutuhan-kebutuhan dasar yang nggak selesai-selesai. Itu benar-benar harus dipikirkan lah itu ya, dirumuskan ya antara pemerintah dan DPR itu. Oke, itu saja teman-teman ya, nanti supaya nggak terjadi semakin jomplang antara yang kaya dan miskin, itu benar-benar harus bikin rumus lah, biar rakyat semua itu merasakan keadilan. Terima kasih.